Baik, yang pertama, yang menjadi dasar pembiayaan pendidikan itu jelas tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu nomor 20 tahun 2023. Itu ada pada pasal 46 jelas dikatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Itu undang-undang begitu. Pada pasal 47 dikatakan pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan segala sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga jelas di sini bahwa dalam undang-undang partisipasi masyarakat diperbolehkan, bukan diharuskan. Baik, selanjutnya, jadi tanggung jawab siapa pendanaan pendidikan itu dijelaskan dalam PP 48 pasal 2. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ini turunan daripada undang-undang. Dan disebutkan di pasal berikutnya, yang dimaksud masyarakat diantaranya adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Ini tanggung jawabnya. Sekali lagi tanggung jawab bersama. Nah, jenis biaya yang dibutuhkan di sekolah ini setidaknya ada dua. Satu, biaya investasi dan biaya operasi. Biaya investasi itu ada lahan, ada selain lahan. Biaya operasi itu operasi personalia dan non personalia. Berikutnya di PP 48 pasal 11 dikatakan bahwa biaya investasi non lahan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Itu investasi. Berikutnya di pasal 22, pendanaan biaya operasi non personalia pun menjadi tanggung jawab bersama. Jadi aturannya pemerintah daerah dan masyarakat, orang tua bersama-sama membiayai pendidikan. Nah, itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pungutan? Pungutan itu boleh atau tidak? Pungutan itu halal. Aturannya jelas. Bahwa di PP 48 pasal 51 sumber dana pendidikan itu untuk SMA SMK terjadi bantuan pemerintah daerah dan pungutan dari peserta didik. Ini pungutan jadi halal. Yang namanya pungutan itu berdasarkan undang-undang di PP 48 pasal 51. Sekali lagi, sumber pendapatan sekolah itu atau sumber dana pendidikan diantaranya pungutan dari peserta didik. Nah, bagaimana pungutan jadi haram? Nah, selanjutnya, kalau di sekolah ada pungutan, untuk apa pungutan tersebut? Biasanya iuran itu atau pungutan atau iuran itu iuran peserta didik baru. Peruntukannya untuk apa? IPDB. Jadi iuran peserta didik baru atau IPDB itu peruntuknya untuk investasi. Jelas. Itu ada di PP 48. Jadi kekurangan investasi, kebutuhan investasi diambil dari IPDB itu dulu. Selanjutnya untuk operasi itu biasa iuran bulanan peserta didik atau IPDB. Atau kalau dulu DSP dan SPP. DSP untuk investasi, SPP untuk operasi. Itu ceritanya, regulasi pungutan. Nah, jadi pungutan itu boleh ada syaratnya. Silakan Bapak dan Ibu dibaca di PP 48 pasal 52. Ada 8, 9. Itu saya usah bacakan. Yang namanya iuran bulanan peserta didik atau SPP itu diganti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pergub 165. Jadi dikatakan dalam Pergub tersebut dana BOPD ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan. Jadi BOPD itu untuk mengganti SPP atau iuran bulanan. Itu sehingga akibat diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk BOPD, maka SPP atau iuran bulanan menjadi haram dilakukan, gitu ya. Itu tidak boleh karena ada pengganti dari pemerintah. Pertanyaannya, kalau biaya operasi
sudah diganti, apakah investasi sudah diganti? Jadi investasi apakah sudah diganti atau belum? Itu pertanyaannya. Karena kalau operasi sudah diganti dengan BOPD. Nah, kan besaran OPD-nya 145 sampai 160, 150 sampai 170. Itu di Pergub 165 dan Juknis ya, Pak Herudin ya. Ada Juknis di itu. Namun persoalan di lapangan ternyata tahun 2022 BOPD kepada sekolah hanya dibayar 7 bulan. Sisanya dibayar tapi sesuai dengan pagu kebutuhan sekolah, listrik, ledeng. Nah, itu untuk berarti 5 bulan ya. Kalau salah, tolong saya dikoreksi Bapak Kepala Sekolah. Pada tahun 2023 itu nyaris tidak sama dengan Pergub 165, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dasarnya karena disetujui Perda nomor 10 2022 tentang APBD Jawa Barat yang mengatakan untuk biaya pendidikan dipotong 30%. Bantuan operasional pendidikan BOPD dikurangi, dialihkan untuk Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan masjid, alun-alun, dan penataan situ itu di PN. Nah, sekarang bagaimana dengan regulasi sumbangan? Sumbangan diatur oleh PP 48 pasal 55. Peserta didik atau orang tua wali dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam pasal 52. Nah, tetapi kalau orang tua masih ingin memberikan bantuan, maka sumbangan. Nah, sumbangan itu diterjemahkan oleh pemerintah Pulau Jawa Barat dengan Pergub 97. Sumbangan itu kalau iuran kepada satuan pendidikan, ini menurut PP bukan menurut Iwan, tetapi sumbangan lewat komite. Tetapi dalam pasal 2 penggalangan dana dan sumber dana pendidikan lainnya sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memprioritaskan sumber daya dan sumber daya pendidikan dari pihak luar selain orang tua. Jadi diprioritaskan bukan dari orang tua siswa, diprioritaskan. Tetapi jika dari orang tua mungkin sudah berupaya keluar tidak bisa, maka bisa dari orang tua kurir. Tetapi memperhatikan kekurangan BOS dan BOPD. Jadi sekarang mah BOS dan BOPD sudah berkurang kan? Nah, berarti penggalangan lagi. Ini saya kira regulasi untuk sumbangan.